Kamu kenapa? Kamu mimpi apa, Indah? Kita harus pindah dari rumah ini, Mas. Saya udah nggak mau lagi. Saya nggak mau tinggal di sini lagi. Indah. Saya mimpi buruk. Saya mimpi Eren menculik Danda, Mas. Saya nggak mau tinggal di sini lagi. Ku tersanjung. Pindah? Iya, Pak. Apa-apaan sih kamu? Papa saja baru pulang. Tiba-tiba kamu mau pindah. Kenapa begitu mendadak? Kalau memang mama kamu dan Ira yang menjadi masalah selama Papa pergi, Papa akan bicara sama mereka. Bukan itu, Pak. Bagi saya sama Indah, itu masalah biasa. Lalu kenapa? Indah takut Erwin, mantan suaminya, merebut anak-anak. Dia semalam mimpi buruk, Pak. Dan dia takut kalau mimpi itu menjadi kenyataan. Seharusnya Papa lebih lama tinggal di Eropa. Tapi Papa kangen dengan cucu-cucu Papa. Makanya Papa persingkat tugas Papa di sana. Ya, tapi saya nggak bisa memaksa Indah untuk tetap bertahan di rumah ini. Kalau keputusan Indah sudah final, satu-satunya cara agar Papa tetap bertemu dengan cucu-cucu Papa, kita akan pindah semua.
kamu cari tempat yang tenang. Iya, Pak. Saya pasrah soal harta warisan Papa. Kalau Papa mau menyumbangkan ke panti asuhan, saya rela. Tapi saya nggak akan rela kalau harta warisan Papa jatuh ke tangan Yona. Kamu dapat ide dari mana bahwa Yona mau merampas harta Papa? Dari mertua kamu ya? Bukan, Pak. Bukan dari siapa-siapa. Tapi dari mulut Yona sendiri. Kamu dengar langsung dari dia? Gak langsung ke saya sih, Pak. Dia bilang sama orang lain. Enggak. Itu pasti fitnah. Terserah Papa kalau Papa nggak percaya. Saya sebagai anak hanya wajib memperingatkan Papa. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa, saya udah nggak mau tahu lagi urusan Papa. Masa sih Yona sejahat itu? Halo? Ma, Papa? Ngapain telepon jam segini? Kangen ya? barusan tadi Priti datang kemari. Dia komplain tentang kamu. Kalau dia datang menemui kamu, saya minta kamu sabar menghadapi dia. Ya? Oh pasti dong, Pak. Preti itu kan bukan anak Papa saja loh. Bagi Mama, Preti juga anak Mama. Biarpun bukan Mama yang melahirkannya. Tenang aja, Pak. Pasti Mama akan selalu sabar. Alhamdulillah, kamu mau mengerti. Ya haruslah, Pak. Mama akan sabar dan akan mengerti. Tidak akan mudah loh bagi siapapun untuk menerima kehadiran seorang ibu tiri, termasuk Preti. Itu wajar aja, Pak. Tapi nanti lama-lama Preti akan mengerti dan dia akan sadar bahwa Mama bisa menyayangi dia seperti ibu kandungnya sendiri. Terima kasih kalau kamu mau mengerti. Pak, Mama boleh tahu nggak? Anak kita ngomong apa sih? Dia curiga kalau kamu itu mengincar harta saya. Oh, sudahlah Pak, nggak usah dipikirin. Itu pasti asutan mamanya Nanda untuk menutupi belangnya. Tadinya mamanya Nanda itu mengumpankan Nanda mengawinkan dengan Preti agar dia bisa mendapatkan semua harta Papa. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ternyata Nanda malah membelot dan membenci mamanya. Ya sudah kalau begitu mah. Papa nanti pulang agak telat ya, karena sore ini Papa ada meeting. Ya, udah sayang. Dah. Ratih sakit hati karena niat busuknya gagal. Lihat aja nanti, saya akan robek mulut iblis itu agar dia tidak menyebarkan virus ke telinganya Anwar. Kamu ngagetin Oma aja. Ada apa, Oma? Nanda, Mama kamu nggak puas-puasnya mojokin Oma. Dia racuni pikiran Preti dengan memfitnah Oma menggangkangi harta Papa Preti. Coba kamu bayangkan, Nanda, kalau sampai papanya Preti percaya dengan fitnahan Mama kamu, apa yang akan terjadi pada diri Oma? Oma akan hidup sendiri lagi, Nanda. Halo? Mana mertua kamu? Saya mau bicara sama dia sekarang. Apa-apaan sih kamu? Mertua saya kan mama kamu juga. Udah, nggak usah banyak ngomong. Mana dia? Panggilin cepetan. Siapa sayang? Nanda mah. Halo?
Nanda, ada apa sayang? Sayang? Jangan panggil saya sayang. Wanita murahan seperti kamu itu tidak pantas panggil saya sayang. Dan saya peringatkan sama kamu ya, jangan coba-coba untuk fitnah sama saya. Ada apa dengan kamu, Nanda? Pelacur! Kamu jangan sok suci ya. Sekarang saya makin tahu bagaimana busuknya kamu. Jaga mulut kamu! Seharusnya kamu yang jaga mulut kamu itu, pelacur. Supaya tidak menyebarkan virus kemana-mana. Halo? Sudah ditutup. Mau tenang aja ya, Maya. Tadi juga saya sempat shock. Tapi saya yakin Nanda pasti lagi bersandiwara di depan Yona. Tapi Mama tetap gak bisa terima dia memaki Mama seperti itu. Sabar ya, Maya. Oma gak usah nangis lagi ya. Dia tidak akan berbuat macam-macam sama Oma. Kalau sampai dia berbuat macam-macam sama Oma, saya tidak akan segan-segan untuk menghajar dia, Oma. Tapi Nanda... Oma, tenang ya. Oma, kepala saya pusing, Oma. Saya mau ke kamar dulu, Oma ya. Maafkan saya, Ma. Saya telah menyebut Mama pelacur. Semua ini terpaksa saya lakukan agar Yona percaya dengan saya, Ma. Ku tersanjung. Bea, kamu kenapa? Dijalin sama si gendut lagi? Lah, terus kenapa? Aku kangen banget sama papaku, tapi aku nggak bisa ketemu sama papaku. Emang sebenarnya papa kamu di mana? Kata mamaku, papaku lagi keluar negeri. Oh, jadi kamu kangen sama papamu? Kalau aku lain. Malahan kadang-kadang aku berpikir kalau papaku ninggalin aku. Sudahlah, lebih baik kita berdoa aja ya. Supaya kamu bisa ketemu sama papa kamu. Dan juga supaya aku tidak ditinggalin sama papaku. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami. Saya kasihan kepada Abel yang telah mendambakan papanya. Pertemukanlah Abel dengan papanya, ya Allah. Dan jangan pisahkan saya dengan papa saya. Amin. Dah, kamu jangan nangis ya. Allah pasti mengabulkan doa kita. Ya udah, sekarang kita gabung sama teman, ya. Yuk. Masuk. Bapak, Oma Nisa. Silakan, Bu. Keputusan saya mengangkat kamu dari manajer operasional menjadi wakil saya sangat tepat sekali, Dahlan. 3 bulan lamanya saya meninggalkan kantor dan hasilnya luar biasa. Terima kasih, Pak. Melihat perkembangan ini, saya bisa meninggalkan kantor lebih lama lagi tanpa harus khawatir. Evi kemana? Evi cuti, Pak. Karyawan baru yang bernama Mita, kamu sudah punya latar belakang dia semua? Oh, sudah, Pak. Saya memilih dia untuk ditempatkan di bagian sekretariat. Saya memilih dia
Karena saya tahu selera Bapak. Dia itu janda, Pak. Beranak satu. Suaminya meninggalkan dia dan pergi dengan perempuan lain. Ya, suami seperti itu tentu kalah nyali dan tidak punya mental punya istri secantik dia. Kelihatannya begitu, Pak. Pantasnya wanita seperti dia punya suami seperti Bapak. Tapi Bapak harus hati-hati. Kelihatannya dia galak. Dahlan, apa kamu lupa saya ini pawang? Pawang yang piawai tidak akan menyerang hewan yang buas tanpa mengetahui kelemahan hewan buas tersebut. Kamu mengerti? Ada apa sih? Si mau minta tolong dong. Minta tolong apa toh? Mau lagi nyiram kok minta tolong loh. Ah, kan ada ini. Kalau masalah ini... Bapak tahu kan anak yang paling gendut di sekolah ini? Oh, tahu-tahu yang kemarin kepedesan itu toh? Iya. Pak, tolong titip surat ini dong Pak ke dia. Tapi ini rahasia, jangan bilang-bilang dari saya ya. Rahasia? Oh. Ini surat rahasia? Kalau rahasia nggak boleh ngomong-ngomong ya? Iya. Tapi kecuali kalau dia nanya, ini suratnya dari kamu gitu ya? Ah, jangan Pak. Itu kan sama aja ngasih tahu. Ah, ya udah. Oh ya deh. Pinter kowe lah ya. Lah aja. Lah ininya? Ah, udah itu gampang. Gampang ya? Gampang. Ya. Pak. Pak, sekarang. Sekarang toh? Iya. Orang ngomong kalau sekarang. Udah kamu gantian nyiram. Saya tak ngasih surat dulu, ya? Iya. Gendut. Gua lagi mana tau? Lo. Ada surat. Dari siapa? Katanya nggak boleh dikasih tahu kok. Baca ya? Ya. Abang nggak baik kan nih? Udah bos, temuin aja. Iya bos. Iya, tungguin ya. Iya. Kita temuin. Ini salah gue nih. Aduh. Bos, ya bos. Ah, gue nggak nafsu lagi. Gue kenyang. Ya. Kamu mau minta maaf kan? Iya. Kok suara kamu lain? Iya, aku lagi flu. Kamu minta maaf kan? Iya, bener kok. Tapi kamu harus cium tanganku dulu. Boleh, tapi mata kamu ditutup dulu ya. Gampang. Nih. Dadah. Erwin? Kenapa kamu belum menjawab surat gugatan dari pengacara saya? Ari, saya mungkin tidak akan menggunakan jalur hukum. Tapi saya akan mengambil jalur lain untuk bisa mendapatkan kembali anak saya.
Kok di kelas aja? Gak apa-apa, cuman males. Kenapa? Kok kayaknya sedih amat? Gak apa-apa. Enggak. Kemarin Aik ketemu Papa Ayu. Tapi kok orangnya baik? Gak seperti yang lu bilang. Iya, malahan Aik mau kasih uang 50.000. Tapi nggak terima. Ya kan, Din? Kamu belum tahu sih sifat Papa sebenarnya gimana. Dia kalau sama anak orang lain sayang banget. Kalau sama anak sendiri nggak sayang. Sesuatu hari kalau kamu ngelihat aku sama papa aku, baru kamu tahu sifat aslinya papa gimana. Ku tersanjung. Permisi Pak, ada tamu yang mau ketemu Bapak. Siapa? Katanya dari Ibu Ida, meeting. Suruh masuk. Baik Pak. Mentang-mentang lu banyak duit, tampang lu baby face, kelakuan lu kayak bocah. Enak aja lu main buntingin si Iem. Iem itu bokin gua, tahu? Hah? Lu tahu nggak gua siapa? Anda siapa ya? Hah? Kenalin, Abbas, anak rawa blong. Tunggu. Anda salah kira. Saya... Enak aja lo. Pokoknya gua kagak mau tahu. Benih yang ada dalam bokin gua, si Iem, buru-buru lo gugurin ke dukun, ya? Kalau kagak, mati lo. Astaga. Apa lo? Lihat. Just for you. Ma, minum dulu ya. Makasih. Mama lagi buat apa sih? Bikin sarung kaki untuk cucu Mama nanti. Kamu kan belum mau USG, jadi ya Mama bikinkan aja warna yang netral. Nanti begitu cucu Mama lahir, Mama langsung bikinkan lagi warna yang cocok. Coba kamu lihat, bagus kan? Iya. Bagus nggak? Iya, bagus Ma. Ma, padahal kan Mama nggak usah repot-repot. Mama nggak pernah repot dan Mama nggak akan pernah repot, sayang. Ini kan untuk cucu Mama sendiri. Kamu ini ada-ada aja. Ini Agung pasti suka. Kamu suka warnanya? Ya, Nia suka. Syukurlah, jadi Mama nggak sia-sia buatnya nih. Nih, udah hampir selesai. Tugas kamu menjaga cucu Mama selama dalam kandungan. Supaya kamu melahirkan dalam keadaan sehat. Nah, setelah itu biar Mama lah yang urus. Loh, anak itu kan tanggung jawab orang tuanya, Ma. Maksud Mama menjaga cucu Mama semasa masih bayi. Ini kan anak pertama kalian. Apalagi Poppy juga belum pengalaman. Nah, soal mendidik anak itu tanggung jawab kalian. Ya, Mama kan bisa bantu ngawasin anakmu aja. Loh, Gong, jam segini kok sudah pulang? Ini mah, saya mau ngajak Poppy ke dokter. Karena dokternya mendadak mau keluar kota nanti sore. Jadi dokter minta Poppy harus periksa sekarang, ya? Iya, bagus kalau gitu. Oke.
Ya udah, Popi ganti baju dulu ya, Ma. Ya sayang, hati-hati ya. Iya, Ma. Hati-hati. Saya yakin, Mas, kalau dia mau meres kita, Mas. Makanya kita ke tempat si Iem sekarang. Soalnya kalau sampai digugurin, kita nggak tahu lagi mau minta tolong sama siapa. Ibu Ida juga udah pindah, dan sekarang nggak ada yang tahu alamatnya di mana. Oke, Mas. Sekarang kita ke si Iem. Tapi masalahnya apa dia mau ngedengerin omongan kita, Mas? Ya kita coba bicara baik-baik sama dia. Saya yakin dia mau ngertiin kita. Dia sudah janji sama kita, dan kita sudah penuhi apa tuntutannya. Saya ngerti kok, Pak. Saya sudah terima kasih sekali. Sudah diberi uang, disewain rumah. Tapi pacar saya itu gak mau ngerti. Dia mengancam akan meninggalkan saya apabila saya tidak membuang bayi ini. Saya lebih baik mati, Pak, daripada harus hidup sendirian lagi. Saya udah ngerasain bagaimana susahnya menjadi janda. Saya nggak mau hidup sendirian lagi. Saya ingin punya rumah tangga sendiri. Tolong bilang sama pacar kamu. Saya sangat menginginkan bayi ini. Saya sudah bilang, dia mau menerima anak ini. Tapi apa, Yem? Kamu terus terang aja. Iya, kamu bilang aja, Yem. Enggak. Saya nggak mau bilang ke bapak sama ibu. Saya takut dikira jahat. Saya lebih baik nggak ngomong. Yem, kamu tuh baik. Kamu mau ngomong apapun, kami akan tetap berpikiran kalau kamu tuh baik, Yem. Kamu terus terang aja, Yem. Bapak, ibu janji nggak akan marah sama saya. Pacar saya itu minta dibelikan mobil. Saya akan beliin dia mobil. Tapi kamu minta dia janji, jangan sampai menggugurkan kandungan kamu, ya? Ya udah, saya harus ke kantor sekarang. Saya permisi dulu. Ya, saya. Tolong dijaga kandungan kamu, ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Bu. Ya, kami pulang dulu ya. Bagus sekali. Aktingmu bagus, Yum. Mereka bisa kita jadikan pohon duit. Kita tinggal goyang pohonnya, pasti rontok duitnya. Mbak, enakan pohonnya digoyang sekarang aja. Saya lagi butuh duit nih. Kamu, Bas, duit aja. Manusia mana sih kagak butuh duit? Daripada kasbon mulu. Ku tersanjung. Sampai sekarang belum juga terdengar kabar tentang pembagian harta si Hesti. Saya sudah mulai capek melayani Handinata. Saya merasa sebagai pelacur yang merangkap pembantu aja, Tante. Anita, kita sudah banyak berkorban. Dan kita sudah tidak punya pilihan lain. Kecuali sabar. Tapi kenapa ya, Tante? Saya kok merasa dia sengaja mempermainkan kita. Halo? Hesti? Halo? Nggak jelas. Halo? Nggak jelas. Kamu di mana? Gimana? Kabarnya pembagian saya?
Ya kamu jelaskan sama pengacara kamu kalau kita sudah ada kesepakatan. Iya kamu sih buru-buru ke pengadilan. Jadi berapa lama lagi pengacara kamu mengambil berkas itu? Hah? Jadi saya harus menunggu lagi? Kamu dengan mudah bisa bilang sabar. Tapi saya sudah sangat menderita. Jangankan untuk membeli keperluan hobi saya. Untuk membeli kemeja saya saja, saya sudah tidak punya uang. Anita, Tante punya ide, Anita. Tadi kan Hadinata mengeluh tentang keuangan kepada Hesti. Sampai-sampai membeli kemeja aja, dia tidak punya uang. Bagaimana kamu rayu Hadinata dan kamu ambil hatinya dan belikan dia satu buah kemeja. Paling-paling harganya tidak seberapa. Tapi setelah harta itu jatuh ke tangan Hadinata, kan kamu juga yang untung. Kita akan kuras harta Hadinata. Setelah itu, kita lempar dia keluar dari kehidupan kita. Kalau kita punya banyak uang, kita lebih bisa menjebak si Indah. Dan kita kembali merampas warisannya Jimmy. Dia sudah selesai nelfonnya Anita. Sekarang kamu cepat ajak dia ke mall. Ayo. Telepon siapa sih, Mas? Hesti, dia tuh bodoh sekali, pengacara. Sudahlah, Mas. Kalau memang rezeki, tidak akan kemana-mana. Sekarang, lebih baik temenin saya ke mall ya. Ngapain? Saya mau beli kemeja buat Mas Handi. Nggak usah. Kemeja yang ada saja sudah cukup kok. Kenapa mesti beli-beli lagi sih? Jangan gitu dong, Mas. Masa pemberian saya ditolak sih? Ya, sebentar aja. Apaan sih? Gue mau minta tolong sama lo. Minta tolong apaan? Tapi lu jangan bilang ya barangin dari gue. Ya, diam aja lo. Diam. Apaan sih? Udah deh, jangan banyak tanya. Tolong kasihin ke Abel. Jangan bilang ya, ini dari gue. Ya. Makasih ya. Ih, kok kerjaan si gendut lagi sih? Jangan kasih. Dari siapa? En? Iya, Bu. Apa itu? Nggak tahu, Bu. Dari Famous. Bawa ke depan. Apa itu? Nggak tahu, Bu. Dari Famous. Coba sini. Famous. Ada apa, Bu? Coba kamu ke depan. Ya, Bu. Ini jangan jadi anak nakal. Kamu selalu saja bikin masalah di kelas. Tapi bukan saya, Bu. Berdiri sana. En, kembali duduk. Anak-anak, teruskan menulisnya.
Ini benar kamu bawa perempuan di depan saya? Memangnya kenapa? Kamu pikir saya mau hidup begini terus? Ingat, Mia, kamu sudah tidak berguna lagi buat saya. Jadi maksud kamu bisa seenaknya membawa perempuan di rumah saya? Hah? Apa? Rumah? Rumah kamu? Hei, apa kamu lupa sekarang ini sudah menjadi rumah saya? Enak aja kamu bicara. Apa kamu sudah lupa bahwa kamu sendiri yang sudah memberikan saya semua kekuasaan ini? Saya berikan kekuasaan pada kamu bukan berarti kamu memiliki semua harta saya, termasuk rumah ini. Terserah. Yang jelas semua harta kekayaan kamu termasuk rumah ini, semuanya sudah atas nama saya. Mengerti? Nah, sekarang kamu diam dan biarkan saya menikmati semua ini, oke? Saya tidak akan membiarkan kamu bersenang-senang di rumah saya. Oh, silakan, silakan. Kamu mau mencoba menghentikan saya? Silakan. Saya mau melihat sejauh mana usaha kamu, oke? Andre! Kamu benar-benar bajingan, kurang ajar, kurang ajar! Iya, iya. Seharusnya kamu bersyukur saya biarkan kamu hidup. Hah? Dan kamu bisa tinggal di rumah ini. Sebetulnya saya bisa mencampakkan kamu di pinggir jalan. Udah, Mas. Yang ngomongin itu terus. Siapa saya? Kok Mirip nggak bilang-bilang sih? Oh, sorry ya sayangnya. Gimana? Udah gede sekarang ya? Ya, bisa. Hebat dong ya? Biasa aja. Iya, nanti. Yaudah. Kemana sekarang nih? Mau belanja aja. Aku berangkat dulu. Oke ya? Oke, bye. Ku tersanjung. Om. Om sehat? Alhamdulillah. Kalau waktu itu kamu nggak tolongin saya nggak tahu apa yang akan terjadi pada saya sekarang. Bobby! Bob, saya kemarin lewat depan rumah kamu. Tapi tetangga kamu bilang kamu sudah pindah. Pindah kemana, Bob? Kamu nggak perlu tahu saya tinggal di mana, Jim. Yang jelas saya dan istri saya ingin hidup tenang. Kamu ada urusan apa dengan orang ini? Bukan urusan kamu. Lebih baik kamu pergi sebelum saya muntah. Dengar manusia iblis. Kamu pikir diri kamu ini siapa, ha? Kamu jagoan. Yang pasti, saya bukan tikus pengecut dan tukang fitnah seperti kamu. Ada apa ini? Kalian berdua sudah saling kenal. Dulu dia dikeluarkan dari perusahaan karena salah dia. Tapi dia menuduh saya sebagai dalang pemecatannya. Sudahlah, sudah. Yang lewat biarkan lewat. Keributan tidak akan merubah apapun yang sudah terjadi.